Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran Al-Islam. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat, yaitu yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Maka untuk kali ini kita akan belajar tentang hikmah zakat, dan nanti ada beberapa orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Baiklah, sebelumnya marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah zakat fitrah. Apa saja hikmah zakat fitrah? Yang pertama ialah bentuk kasih sayang terhadap saudara-saudara yang miskin, agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya serta mereka gembira. Jadi yang pertama, bentuk hikmah daripada zakat fitrah ialah bentuk kasih sayang terhadap saudara-saudara miskin, agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya serta mereka gembira. Jadi intinya adalah berbagi kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri ya. Tidak mungkin kita senang-senang makan-makan enak, baju baru, sedangkan ada saudara kita yang untuk makan sehari saja kekurangan. Jadi hikmahnya ialah untuk apa? Berbagi kebahagiaan sesama muslim agar mereka juga bisa merasakan indahnya hari raya Idul Fitri. Kita makan enak, baju baru, mereka juga bisa merasakan makan yang enak. Kemudian kalau bisa juga bisa membeli baju baru, begitu ya. Untuk yang kedua, membersihkan atau mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan serta setelah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Jadi ketika kita sudah menjalankan zakat atau mengeluarkan zakat, maka jiwa kita menjadi fitrah lagi atau suci ya, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita akan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat disebut dengan al-asnaf as-samaniyah, yaitu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama ialah fakir. Apa itu fakir? Kalian biasanya suka bilang fakir miskin dan sebagainya, maka di sini kita akan tahu ya apa itu fakir, apa itu miskin. Jadi fakir dan miskin itu beda ya, bukan satu kesatuan tapi beda. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta atau kekayaan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ini fakir, intinya dia tidak punya apa-apa ya, bahkan tempat tinggal, apalagi tempat tinggal, untuk makan, minum, pakaian sehari-hari saja itu tidak punya. Nah, biasanya orang-orang ini sering disebut sama orang gelandangan ya, nggak punya tempat tinggal, tidur di emperan toko atau ruko-ruko. Kemudian untuk makan sehari-hari biasanya mereka meminta-minta di jalanan atau ke toko-toko, ke warung-warung. Kemudian miskin. Apa itu miskin? Miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan kemiskinannya tidak diketahui oleh orang lain serta tidak meminta-minta. Ini beda ya, fakir sama miskin itu beda. Kalau fakir itu tidak punya apa-apa sama sekali, bahkan tempat tinggal. Tetapi kalau miskin, tempat tinggal dia punya ya, dan tetapi kemiskinannya itu tidak diketahui oleh orang lain serta dia tidak meminta-minta. Cuma kadang kebutuhannya untuk sehari-hari kurang, misalnya kebutuhan makan atau sembako untuk 1 bulan, belum sampai 1 bulan udah habis, itu contoh miskin. Kemudian misalnya untuk sekolah tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya hanya sampai SMA atau SMP, itu biasanya orang miskin ya, seperti itu. Itu wajib diberi zakat. Selanjutnya, yang ketiga ialah pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang mengumpulkan atau memungut zakat
mengelola dan mengontrol ukuran serta mencatatnya di kantor khusus sehingga ia berhak mendapat upah dari pekerjaan tersebut yang diambil dari harta zakat itu pula, meskipun ia seorang yang kaya. Jadi entah itu orang kaya maupun orang miskin, tetapi dia merupakan pengurus zakat atau amil, maka ia berhak menerima zakat dari harta zakat tersebut. Ya, kenapa? Karena beliau ini adalah bekerja ya, mengelola zakat, mengumpulkan, kemudian mencatatnya di kantor khusus. Yang ketiga ialah orang yang lemah hatinya. Ini orang yang lemah hatinya maksudnya lemah dalam agama Islam ya, atau lebih sering dikatakan mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang masih lemah hatinya tentang Islam, yaitu seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, atau seorang kafir yang sangat diharapkan darinya dan kaumnya agar beriman kepada Allah atau memeluk Islam. Mereka diberikan zakat semata-mata untuk menumbuhkan gairah dan kecintaannya mereka terhadap agama Islam. Ya, jadi ternyata Islam itu agama yang sangat indah, agama yang suka berbagi rezeki dan sebagainya. Jadi untuk menguatkan keislamannya. Selanjutnya yang kelima, budak yang ingin merdeka karena Allah. Jadi pada zaman dahulu masih banyak sekali budak-budak ya yang diperjualbelikan oleh tuannya. Insya Allah kalau sekarang sudah nggak ada lagi budak ya, yaitu budak-budak muslimin yang ingin merdeka tetapi mereka tidak memiliki harta untuk menebus diri mereka, sehingga mereka ditebus dengan zakat kaum muslimin, itu budak. Yang kelima ialah orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang sedangkan hutang tersebut untuk keperluan yang baik dan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu, maka ia berhak mendapatkan zakat untuk melunasi hutang tersebut. Ini boleh ya, yang penting hutangnya untuk hal-hal yang baik. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah, ini sering disebut dengan fisabilillah, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mengharapkan ridho Allah, pahala dan surganya. Kemudian ini kalau yang ini contohnya relawan-relawan itu ya, relawan misalnya mengajar di pelosok-pelosok desa atau relawan pengajar di tempat-tempat penduduk yang terkena musibah, ia juga berhak ya menerima zakat. Kemudian yang kedelapan, orang yang dalam perjalanan atau musafir, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh sedangkan perjalanannya bukan untuk maksiat kepada Allah. Ia termasuk yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama perjalanan walaupun mereka orang kaya. Ternyata musafir walaupun orang kaya juga mereka berhak menerima zakat ya, tetapi dalam tanda kutip perjalanan yang jauh ya. Oke. Yang tadi orang-orang yang berhak menerima zakat sudah selesai ya, ada 8. Sekarang adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama yaitu orang-orang yang wajib dinafkahinya ya, seperti orang tua, anak, cucu atau istrinya. Ini nafkahinya termasuknya ke suami ya, atau ke ayah ya. Ayah ini yang membayar zakat, berarti yang tidak boleh diberi zakat yaitu orang tua, anak, cucu atau istrinya. Kenapa? Karena orang tua, anak, cucu dan juga istrinya termasuk orang-orang yang dibayarkan zakatnya. Ini tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, keluarga Nabi karena kemuliaannya, yaitu Bani Hasyim, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil dan keluarga Abbas. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh menerima zakat karena beliau adalah keluarga yang sangat mulia. Yang ketiga ialah orang kafir atau orang fasik, seperti orang yang meninggalkan sholat atau orang yang melecehkan syariat Islam. Ini juga tidak boleh menerima zakat. Oke, untuk orang-orang yang boleh menerima zakat maupun yang tidak boleh menerima zakat, insya Allah sudah paham ya. Yang boleh menerima zakat ada 8, atau yang disebut dengan al-asnaf as-samaniyah,
Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat itu hanya ada 3. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dipelajari. Dan apabila ada yang belum paham, silahkan boleh bertanya kepada Ustazah melalui WA Japri ya. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran Al-Islam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin dari Ustazah. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir dalam menyampaikan materi, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.